Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 20 bulan 3 atau bulan Maret ya 2025. Eh yang pertama-tama mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita hari ini dapat beraktivitas dan aktivitas kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama-sama kita di channel Resume Fundamental Saham yang kita akan membahas ya, emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, terutama yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka di triwulan 4 2024. Jadi pembahasan emiten-emiten itu ya, satu emiten itu hanya satu kali dalam satu triwulan ya. Jadi bukan pergerakannya per hari tapi per laporan keuangan ya. Karena ini adalah laporan fundamental yang hanya dilaporkan sekali dalam 3 bulan. Jadi otomatis pembahasan kita juga sekali dalam 3 bulan. Tetapi karena jumlah emiten yang ada di bursa itu banyak ya. Jadi pembahasannya akhirnya juga menjadi banyak ya. Karena jumlah emiten yang banyak. Itu pun sudah kita seleksi istilahnya begitu ya. Hanya emiten-emiten yang memenuhi kriteria awal ya yang kita bahas. Kalau semuanya kita bahas mungkin tidak cukup waktu selama 3 bulan ini ya. Oleh karena itu jadi yang pertama bahwa yang kita bahas di sini yang memang memenuhi kriteria menurut opini saya ya. Jadi istilahnya yang saya sampaikan ini adalah sesuai opini saya ya, belum tentu mungkin sesuai dengan analisa Anda. Oleh karena itu sekali lagi bahwa ini adalah hanya bagian dari bahan pertimbangan Anda, bukan bahan utama, karena ini juga hanyalah bagi edukasi ya, untuk edukasi kita. Jadi bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, hanya sebagai bahan pertimbangan. Pembahasan kita seperti biasa berdasarkan 5 bidang ini ya. Dari value-nya, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendaliannya ya. Tujuan akhir pembahasan kita ini adalah untuk memberikan atau memberikan pandangan cara menganalisa ya sampai kepada suatu titik kita ingin istilahnya mendapatkan emiten yang pertama itu fundamentalnya bagus, yang kedua punya diskon. Berarti kalau punya diskon ada proyeksi untuk untung ya, proyeksi ya. Dan yang ketiga ada upah selama menunggu. Nah, jadi itu seperti itu pola pikir kita ya. Baik, sebelum kita lanjut, bila dirasa bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan share ya. Hari ini kita tidak membahas misalnya market update ataupun berita-berita terbaru. Kita langsung kepada pembahasan per emiten yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka. Yang pertama ini FWCT ya. Nah, ini FWCT Wijaya Cahaya Timber Tbk. Nah, ini pun baru istilahnya baru 1 triwulan yang masuk ya. Berarti baru di triwulan ini masuk ya dalam pembahasan kita. Jadi kita cek dulu FWCT itu apa ya. Oke, kita cek dulu ya. FWCT adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kayu lapis. Oh, berarti dia bergerak di bidang
Ini mungkin karena plywood seperti itu ya. 4 pabrik utama di Malang dan Jember. Kapasitas produksinya 198.000 meter kubik ya. Produknya kayu lapis dan veneer, yaitu kayu alami yang diiris tipis-tipis ya. Produknya diekspor ke 12 negara, Malaysia, Korea, Jepang, Amerika, dan Timur Tengah. Jadi di sini perusahaannya berarti orientasi ekspor ya. Kemudian juga berarti ini termasuk, nanti berarti dia termasuk yang kena bukan, kena DHE ya. Perusahaan yang harus menyimpan dana hasil ekspor mereka di dalam negeri sebanyak 100% ya. Memenuhi kualifikasi dan sertifikasi berstandar tinggi yang dibutuhkan oleh negara maju. Oke. Kinerjanya kuartal 3 tadi naik 39%. Yang semester 3 tadi ya. Ini sudah bagi dividen, oke. Akan bagi dividen tunai ke rekening dan nasabah 29 November tadi sudah pernah bagi ya. Nanti kita cek di sini. Oh, ada 3 rupiah ya. Oke, coba kita cek gambar. Ini produknya ya. Memang papan plywood ya berarti ya. Kalau perusahaan papan plywood ini berarti seharusnya mereka ya punya lahan penanaman kayu ya mestinya ya, kalau memang mau punya ketersediaan bahan baku ya. Dengan punya lahan sendiri otomatis menjaga ketersediaan itu. Kalau misalnya dengan tekanan kan istilahnya agak sedikit perlu berhati-hati, istilahnya kalau rantai pasoknya itu kurang ya. Tapi saya tidak sampai ke dalam situ melihatnya, mungkin kalau Anda tertarik mungkin perlu dicek sampai ke sana ya. Baik, kita cek berita. Ini 13 Januari WCT dirikan anak usaha patungan. Ini tujuannya. Kita cek ini aksi korporasi ya. Dirikan anak usaha tujuannya. FWCT dan entitas anak PT Maju Aman Selalu melakukan investasi penyertaan modal pendirian Marina Andalan Jaya Utama sebagai entitas anaknya ya. Susunan kepemilikan Maju. Oke. FWCT 99%, Aman Selalu hanya 0,1. Salah satu prinsip strategisnya mendukung pengembangan bisnis WCT dalam usaha peningkatan profitabilitas. Berarti mau mengejar penambahan keuntungan ya. Juga untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam mengoptimalkan proses bisnis dengan memisahkan usaha yang berbeda dengan core bisnis sebagai induk sehingga masing-masing entitas beroperasi secara lebih efisien. Jadi dengan membentuk anak usaha tadi, anak usahanya lebih fokus ke situ ya. Jadi mungkin seperti ini berarti FPCT-nya ya sebagai induk ya bisa memfokuskan kepada yang lain. FPCT dapat mendiversifikasi portofolio bisnisnya yang akan mengurangi risiko ketergantungan pada sektor tertentu. Nah, kan maksudnya paling tidak dia tidak tergantung kepada perusahaan lain, kan seperti itu ya. Itu yang pertama beritanya ya. Selanjutnya
akan isi rekening investor Rp3 per saham, itu sudah tadi ya. Dan tidak ada berita terbaru, berarti berita terbarunya ini tadi ya, pembuatan anak usaha baru, dan ini bertujuan untuk itu tadi, supaya tidak tergantung dengan pihak yang lain, mungkin pihak ketiga seperti itu ya. Ini berita yang bagus juga ya, istilahnya seperti itu. Baik, sekarang kita cek ya. Untuk datanya kita punya triwulan 4, berarti ini laporan setahun ya. Kalau sebelumnya di tahun sebelumnya itu Rp22, tahun ini 37. Naik 67% ya. Keuntungannya naik 67% dari triwulan, bukan triwulan, dari tahun yang lalu ya. Oke. Semua data ini yang kita dapatkan ya, ada satu yang jadi, tapi sedikit saja ya, dia memang sudah hampir, hutangnya hampir 100%, itu saja. Yang lainnya tidak ada masalah ya di sini ya. Hanya hutangnya hampir ya, ini belum, masih di bawah 100, cuma hampir seperti itu ya. Yang pertama di sini untungnya 20%, sehingga kategori dia adalah fast grower atau untungnya besar. Jadi perusahaan ini untungnya sangat besar, 20% keuntungan bersihnya ya. Yang kedua, perusahaan ini karena dia istilahnya tadi fast grower, bertumbuh cepat. Untuk target ini kita tidak ada batasan atas lagi, walaupun di sini tertera kalau 2,5447, harga sekarang 176, PBP-nya 0,9. Misalnya di target seperti ini, tetapi karena dia sudah karena dia fast grower, ini bukan lagi batasan, artinya kita melihat perkembangannya sejauh mana saja lagi ya. Kalau memang bisa ditahan saja. Kemudian lainnya, apakah saat ini kalau kita beli ya, kita punya diskon. Ternyata kalau misalnya kita beli sekarang, ini diskonnya 52% ya. Maksimal beli kan 370. Harga sekarang 176, berarti diskonnya 15%. 52%. Jadi istilahnya kalau kita beli sekarang ya, kita dapat diskon 52%, separuh ya. Di maksimal 37 kita hanya beli di 176. Kemudian untuk targetnya kita tidak ada batasan target. Tetapi kalau mentargetkan di sini kita punya ya 153% ya. 153% kalau kita mengejar. Kita coba yang lain. Oke. Selanjutnya kita melihat penyokongnya, apakah perusahaan ini disokong ya, disokong oleh dividen. Tahun lalu mereka membagikan Rp7 ya. Dari keuntungan Rp22, mereka membagikan Rp7, setara 31,66%. Kalau itu kita jadikan dasar untuk pembagian tahun ini ya, dari 37 ini kan ada peningkatan tadi 67% ya. Maka kemungkinan pembagiannya sekitar 12, anggap saja Rp12 ya. Maka dividen yield-nya 6%. Berarti dividennya sudah memenuhi kriteria, DPR-nya memenuhi kriteria, dan dividennya juga di atas 5%. Jadi ini mendukung ya, valuasinya murah, didukung oleh dividen yang besar, dan dia juga termasuk yang fast grower. Jadi perusahaan ini istilahnya ya bagus, yang memenuhi kriteria dulu sementara ya. Selanjutnya untuk ketahanan perusahaan, ini free cash flow-nya 26% di Rp47.
Kemudian aset lancarnya 190%, hutangnya tidak masalah ya. Hanya tadi di sini saja yang kalau secara data di sini sebenarnya dia belum melewati dari 100%. Itu kalau kriteria saya ya 100%. Tapi bagi Anda yang misalnya punya kriteria bahwa misal bahwa perusahaan ini, sebuah perusahaan itu hutangnya boleh misalnya maksimal 200%, ya itu berbeda ya. Kalau di sini tadi di bawah 100% tapi sudah mendekati ya. Kita tidak melihat yang di triwulan-triwulan sebelumnya ya, apakah dia dari 9 ini naik atau turun ya. Misalnya sebelumnya dari 100 lalu ke 96 itu kan turun. Tapi kalau misalnya dari sebelumnya 80-an ke 96 misal, itu kan meningkat hutangnya seperti itu. Tapi kita belum punya data ya. Baik, kemudian untuk kepemilikan semua saham ada di bursa ya. Kemudian lokal 70, asingnya 29, asingnya hampir 30% ya. Berarti di sini asing termasuk besar juga di sini ya, 20, anggap saja 30% ya. Berarti tetapi kalau misalnya pergerakannya, istilahnya kalau pergerakannya di 30% ya, kalau mereka bergerak ada juga di situ ya. Ada juga pengaruhnya karena di 30% tadi ya. Baik, sekarang kita sampai kepada opini kita terhadap perusahaan ini ya. Kali lagi ini adalah opini ya, bukan simpulan sebuah teori benar atau salah ya. Ini hanya sebuah bahan perbandingan tadi. Kalau menurut opini saya pribadi dari segi valuasi dan dari segi dividen ini sangat memenuhi kriteria, ketahanan perusahaan juga bagus ya. Tinggal hanya tadi masalahnya sedikit saja di hutang tak berbunga ya. Kalau menurut saya pribadi, yang opini pribadi ya, menunggu kepada hutang tak berbunga kepada rekanan ini membaik ya. Tapi tadi kalau misalnya dia dari 100 menuju turun itu berarti membaik ya. Tapi kalau dari bawah menuju ke 100 itu mungkin perlu dipertimbangkan lebih jauh. Tetapi sekali lagi bahwa bagi Anda yang ini istilahnya ini liabilities ya, hutang tak berbunga sebenarnya begitu ya, hutang kepada rekanan. Kalau kriteria Anda bahwa di sini boleh lebih ya dari 100, berarti perusahaan ini layak untuk diinvestasi ya. Perusahaan ini kali ini layak diinvestasi bagi Anda yang kriterianya di sini boleh lebih dari 100 ya. Misal 150 ya atau 200 berarti perusahaan ini layak untuk investasi ya. Ini kalau menurut kriteria saya ini sudah mendekati di 100 ya. Jadi kalau menurut saya pribadi seperti ini ya, menunggu hutang tak berbunganya ini membaik. Perusahaan ini sudah sangat bagus membagikan dividen ya. Ini sudah ada membagikan untuk di 2024 sudah ada 8% ya. Kalau misalnya 30% berarti masih ada 22, berarti di sini ya sekitar Rp9 lagi ya. Berarti masih ada Rp9 yang belum dibagi ya. Seperti itu. Rp9 yang belum dibagi atau tadi setara, kalau misalnya 6 berarti dibagi 3, 6% berarti sekitar 4% lagi yang belum dibagi ya, anggap saja seperti itu. Sekitar 4% yang belum dibagi. Kalau dividennya masih DPR-nya masih di 31,6. Kalau dia naik lebih bagus lagi ya. Seperti itu. Harga sekarang di 176. Kalau kita lihat ke sini berarti ini kan di valuasi wajar dia lewat, valuasi murah juga lewat.
Coba kita cek di chart. Berdasarkan chart ini harganya sekarang di 222 ya. Coba kita cek di sini. Ini tempat saya tercatat di 176, berarti saya belum update ya. Untuk saat ini katanya di 222, berarti naik tinggi ya. Oke, kita ubah saja dulu 222 chartnya. Sekarang dia sudah berada di 12,4 ya, tapi valuasinya masih murah. Dividennya di sini kalau berarti di saat ini ya, dividennya sekarang turun jadi 5,26, tapi masih dalam kriteria yang murah ya, masih dalam kriteria, masuk kriteria ya. Untuk murah di 296. Oke, jadi untuk di 29 sampai 296 itu masih dalam kriteria murah ya. Berarti diskonnya sekarang tinggal 40% ya. Coba kita cek. Misalnya kita buatkan garis, ini garisnya ya, garis untuk mengetahui sampai mana ini. Nah, seperti ini. Kalau 296 tadi di atas ya. Kita buatkan garisnya 185. Kayak 185. Nah, antara 296 185 itu masih kategori murah ya. Apalagi kalau dia turun lagi sampai di bawah ini, itu berarti ya masih sangat bagus ya. Kemarin di 175 mungkin sekitar sini ya. Nah, ini sekitar 50%-an. Di sini sudah dividennya sekitar 5%. Coba kita cek. Ya, berarti ada kenaikan harga ya di sini, ada pergerakan kenaikan harga ya. Oke. Jadi sampai di 290-an itu masih dalam kategori, di 290-an ini masih dalam kategori murah ya. Jadi sampai di bawah 296 masih dalam kategori murah. Sekarang 222 ini masih dalam kategori murah, seperti itu ya. Kalau Anda mau membeli saham ini, seperti itu ya. Tapi jangan lupa selalu, kalau mau membeli jangan lupa selalu cek GCG perusahaan ya. Misalnya di online itu Anda cek saja misalnya manajemen EPCT atau kasus EPCT misal. Kalau tidak ada masalah silakan lanjut, seperti itu. Kalau ada mungkin kita harus menghentikan ya, karena sekali lagi bahwa lebih utama GCG perusahaan daripada valuasi perusahaan itu sendiri ya. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, ini DCII ya. DCI Indonesia ya. Baik, kita bahas dulu di sini DCII. Ini berita terbarunya, ini termasuk yang terimbas langsung dari market crash kemarin ya. DCE, ARB, Harta Toto Sugiri dan Marina Budiman lenyap 45 triliun. Ini berita ya. Oke. Ini udah jelas ya. Kita tidak terlalu membahas lebih jauh. Ini yang namanya saham itu, jadi yang dilihat harta di sini sebenarnya bukan harta yang di rumah ya, bukan harta yang di tangan, tapi harta dalam artian market kapital dari perusahaannya ya. Jadi kalau market kapital itu ya naik turun tergantung harga saham ya. Jadi jangan dilihat di situ ya. Sebenarnya kalau dari market cap ya memang seperti itu kan, harta dari pemiliknya itu ya
dihitung berdasarkan naik turunnya nilai saham. Tapi sebenarnya kalau nilai perusahaannya tidak seperti itu. Nilai perusahaannya kan tetap yang berdasarkan per triwulan itu sebenarnya ya. Tetapi eh, para pemeringkat kekayaan, misal Forbes itu ya selalu melihatnya dari segi harta dalam artian perusahaan yang tercatat di bursa itu yang lebih dilihat ya. Kekayaan bos di CII turun 26 triliun dalam sehari. Jadi jangan dilihat uangnya yang dia langsung misalnya miskin, bukan begitu ya. Karena itu hanya nilai perusahaannya saja ya. Market cap-nya bukan ekuitas perusahaan seperti itu ya. Terseret pelemahan di CII dan saham grup Prayogo Pangestu, IHSG sempat anjlok. Ini terbalik ya. Dalam artian beritanya IHSG anjlok 7% karena pelemahan di CI, seperti itu maksudnya. Karena mungkin valuasinya yang sudah sangat-sangat mahal itu ya. Nanti kita cek saja. Di sini ada lagi 1 minggu yang lalu saham tiba-tiba terbang 309%. Laba emiten akhirnya terungkap. Nah, nanti mungkin kita cek yang ini. DCE mencatat laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu 796 miliar, hampir 1 triliun ya. Naik 54%. Nah, mungkin salah satu triggernya bahwa keuntungannya yang seperti ini lalu harganya naik tinggi ya. Lalu harganya naik tinggi tadi ya sampai 300%-nya dalam waktu yang cepat. Mungkin nanti kita lihat lagi masalah kepemilikannya di sini ya. Sehingga kenapa prosesnya bisa naik dengan cepat, mungkin kita bisa melihat itu nanti ya. Apakah ada hubungannya dengan jumlah kepemilikan ya. Selanjutnya ada lagi beritanya. Di IHSG menguat, brand DCI dan lain-lainnya naiknya berkat 10 saham merontok hingga 20%, dampak yang segi jeblok. Ada di CII hingga emiten Prayogo. Oke. Saham emiten konglomerat RI kompak ambruk. Yang saya lihat rata-rata itu yang banyak ambruk itu ya perusahaan yang di itu kemarin ya di IHSG crash kemarin itu tidak semua ya, rata-rata saham yang tidak berdividen atau dividennya sedikit itu turunnya memang deras cepat ya. Tapi saham yang berdividen sepertinya tidak terlalu terpengaruh dari market crash yang hari saya lupa hari apa kemarin itu ya. Oke, seperti itu dulu. Kita sekarang sorry. Ini kan belum tahu DCE itu apa ya. Oke. DCE itu adalah perusahaan bergerak di bidang ininya. Sebagai pusat data tier 4 pertama di Asia Tenggara ya. Menyediakan pusat layanan data kelas dunia, memberikan Anda ketenangan dan pikiran. Ya, DCE ini perusahaan layanan cloud computing ya. Dalam artian mereka memberikan data layanan penyimpanan data ya di Indonesia. Seperti itu. Dan dia leading sektornya ya. Kalau tidak salah dia leading sektornya. Dia memimpin dari seluruh layanannya. Oke, seperti itu. Baik, kita cek dulu yang pertama di sini. Tahun lalu untungnya ini 215. Tapi kita mulai di sini dulu ya. Dari tahun 2020 sampai 2024 ini kok tiap tahun ini meningkat terus ya. Meningkat terus ya keuntungannya ya. Jadi keuntungan bersihnya meningkat terus 76, 109, 154, 205, 334. Mungkin ini triggernya tadi ya sehingga pas laporan keuangannya keluar ya dia harganya naik cepat ya. Oke. Itu yang pertama. Naiknya growth-nya 54% ya. Baik, selanjutnya kita lihat per bidang ya. Ini naik ya dari 900 1.200, ini 300-an rupiah ya. Berarti sekitar seperempat
Nah, 25% ya. Keuntungannya juga naik ya, 30%. Harganya ini naiknya bukan kaleng-kaleng lagi ya. Kemudian aset lancarnya ini ada penurunan bahkan di bawah 100 ya. Aset lancarnya di bawah 100%. Artinya apa? Aset lancar seperti itu kalau misalnya dia punya utang dengan aset lancar di bawah 100 itu biasanya kan mungkin dia memerlukan pendanaan untuk bisa bayar hutang dengan cepat di tahun tersebut. Ini berarti kurang 6%. Tapi 6% itu kan mudah saja sebenarnya dicari ya. Tetapi tetap saja bahwa di laporan mereka kekurangan dana. Artinya seperti itu ya. Hutang berbunga aman, tak berbunga aman, lain-lainnya juga aman. Asing di sini kalau kita lihat ya, asing ini 15%. Berarti untuk saham ini ya, pergerakan asing sangat perlu dicermati karena di sini lebih dari 50% ya saham yang ditradingkan di bursa itu lebih dari 50%-nya asing yang menguasai. Jadi pergerakan mereka sangat perlu dilihat seperti itu ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dividen ya. Permasalahannya ini dividen. Perusahaan sampai saat ini tidak membagikan dividen. Mungkin salah satu pertimbangannya mungkin ya bahwa kenaikan harganya yang luar biasa, capital gain-nya luar biasa, jadi tidak perlu membagikan dividen. Bisa saja seperti itu ya. Bisa saja seperti itu ya. Baik, sekarang kita lihat pembahasan dari segi rasio-rasio. Yang pertama keuntungannya. Ini keuntungan terakhirnya 27,5%. Berarti kategorinya perusahaan ini adalah untung besar ya. Jarang-jarang ada perusahaan cloud computing itu untung besar. Ini termasuk yang luar biasa. Kalau menurut saya pribadi perusahaan ini memang untungnya luar biasa. Satu ya. Yang kedua, karena dia sudah apa tadi? Untungnya fast grower ya, artinya untung besar. Jadi di sini tidak jadi patokan kita lagi bahwa 2430 itu maksimal yang target kita. Di sini tidak jadi masalah lagi ya. Artinya targetnya itu adalah langit, misalkan seperti itu kemarin. Jadi tergantung keadaan sekarang. Di sekarang bahkan sudah jauh di atas ya. Sekarang saja PBB-nya 153 kali di atas daripada nilai perusahaannya. Ya. Nilai perusahaannya kan hanya 1.200-an. Sekarang sudah dihargai. Nanti kita cek lagi di harga berapa ya. Baik, sekarang kita mau cek lagi beli sekarang apakah dapat diskon. Ternyata kita tidak dapat diskon. Maksimal beli kita di 3.000-an, sekarang sudah 186. Jadi kalau beli sekarang ya kita harus menambah modal. Kita harus membeli di 54 kali lebih mahal ya. Yang seharusnya mungkin harga 1.000 ya, misalnya nih. Barangnya itu ya yang seharusnya harganya 1.000 saja, tapi kita membelinya di 54.000 ya. Di 54.000 seperti itu. Bayangkan barang seharga 1.000 kita harus beli di harga 54.000. Nah, bayangan seperti itu ya. Artinya ya kalau di dunia nyata itu kalau kita pribadi terlalu mahal seperti itu kan. Kemudian sokongannya, dividennya ya. Sampai saat ini perusahaan belum membagikan dividen ya. Mestinya dengan di sini 27% ya mestinya ya perusahaan membagikan dividen. Kenapa? Untungnya kan besar. Kecuali kalau di sini tadi ya aset lancarnya belum mencukupi. Nah, seharusnya dengan keuntungan 27% itu mereka bisa membagikan dividen ya. Nah, oke, kita lanjut nanti kita bahas ya.
Selanjutnya dari segi free cash flow ini kan juga besar ya, 351, 28%. Mereka punya free cash flow yang banyak. Jadi mungkin menurut saya pribadi tidak ada alasan untuk tidak membagikan dividen ya untuk perusahaan ini. Ini menurut pribadi ya. Kita tidak tahu pertimbangan dari manajemen. Mungkin ada pertimbangan lain yang mengharuskan kenapa tidak membagi dividen ya. Untuk aset lancar itu tadi masalahnya di sini ya. Satu, aset lancar tadi dana liquid, dana cair yang tersedia ya, yang bisa dipakai sesegeranya untuk bayar hutang ini ada sedikit kekurangan ya, ada sedikit kurang ya. Terus untuk lainnya, hutang berbunga, hutang tak berbunga tidak ada masalah ya. Kemudian ke pengendalian juga, sahamnya ada di bursa pun hanya 29%. 70-nya tidak diganggu gugat. Jadi pemilik ya, pengendali ini tidak trading ya. Artinya pengendali tidak menjual belikan saham mereka, hanya untuk retail saja yang plus, mungkin retail plus asing lah di sini yang jual beli. Anggap 18 ini kan retail, 15-nya asing misal. Jadi di sini yang bahkan mungkin asingnya tidak terlalu banyak juga jual belinya ya. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, melihat data yang tampil ini, simpulan awal bahwa perusahaan ini bagus ya. Perusahaan ini baik ya. Hanya mungkin nanti yang perlu dicek lebih jauh nanti ini tentang aset lancarnya ini ya, yang perlu kita cek lebih jauh. Seperti itu. Ya, kita ambil kesimpulan sementara ya. Opini sementara bahwa yang pertama menunggu, karena ini sudah terlalu tinggi ya, harganya mesti turun dulu ya. Kemudian berikutnya dividennya mesti ada ya. Kemudian current ratio-nya ya membaik. Ada tiga ya di sini tadi, harga bukan karena perusahaan ini tidak bagus, tapi karena perusahaan ini bagus lalu dihargai mahal. Karena mungkin ini salahnya orang ya, investor tidak mau ketinggalan, jadi berapapun beli, misal seperti itu ya. Yang kedua dividen, dan ketiga aset lancar ya. Itu yang mesti kita tunggu, tiga ya. Sekarang kita tinggal bersimulasi ya, mensimulasikan dulu ya. Yang pertama di sini, karena harga ya yang sudah sangat tinggi, kan maksimal beli di 3.340. Berarti kalau dia fast grower ya, kalau mau ke harga wajar ya turun ke 3.340 ya, baru dia masuk ke wajar. Kalau mau ke murah di bawah sini ya, itu harga wajarnya ya. Ya, tapi yang paling penting ya di sini kalau menurut saya pribadi, satu dulu kita menunggu RUPS nanti apa yang terjadi, apakah ada pembagian dividen. Kalau dari sini kan ini sangat besar, kenapa tidak dibagi ya. Itu saja menurut saya pribadi untuk perusahaan ini. Kalau mau ini karena tergantung kemauan ya. Kalau memang perusahaan ingin apa istilahnya retail masuk ya, banyak masuk ya, pertama-tama ya mungkin salah satunya dividen ini yang diberikan sebagai penarik minat ya. Kalau tidak ada mungkin ya seperti tadi. Tapi juga banyak misalnya mengejar capital gain bisa juga. Tapi kan kalau menurut saya pribadi, perusahaan ini memang berfokus pada pemodal besar, mungkin dikejar karena mereka akan mau masuk, mereka ini termasuk di kalau tidak salah MSCI ya.
Coba kita cek di CII MSCI apakah ada ya. Oke, jadi seperti itu dulu ya simpulan sementara kita ya. Bagi Anda yang ingin berinvestasi di sini, bagi yang belum berinvestasi, pertama perusahaannya bagus, tetapi di saat ini kalau mau berinvestasi, valuasinya masih mahal. Ini menurut saya pribadi ya. Tapi bagi Anda yang melihat bahwa dia akan terus growth karena perusahaan ini akan terus berkembang, bisa saja beli di sekarang. Tetapi dengan bahwa dia pembelian kita tidak dapat diskonnya. Atau kita cek harga sekarang berapa ya? Di CII. Kita cek dulu. Nah, seperti ini. Yang terjadi saat ini kemarin itu ya dia naik setelah laporan keuangan keluar ya. Dia naik dengan cepat ya. Namun juga setelah sampai di 200-an dia kemarin ikut terhempas. Tapi kemarin naik lagi ya. Kemarin berapa? 19%, 20% berarti kemarin arah ya. Naik arah, kemudian ARB sekarang arah ya. Jadi mungkin di sini karena kalau bisa pula ini dicek lebih jauh, mungkin kepemilikan yang 18% itu mungkin apakah semuanya retail, mungkin juga ada yang lainnya, misalnya yang membuat perusahaan ini bisa naik dengan mudah atau turun dengan mudah dengan untuk harga tersebut. Kemudian juga retail, ini kayaknya kalau retail di sini agak sulit juga masuk. Kenapa? Ini kan misalnya anggap saja di harga sekarang di 100.000 misal. Ini kan minimal sekali transaksi satu lotnya saja 10 juta kan. Berarti ya yang bisa naik turun di sini kan pemodal-pemodal ya anggap saja yang retailnya retail yang ya anggap saja retail kelas besar ya. Seperti itu. Jadi itu pembahasan kita untuk di CII ya. Kali lagi bahwa untuk yang belum, mungkin saat ini dari segi fundamental dia valuasinya mahal, tapi tadi berapa harganya? 138.950. Oh iya. Coba saja 138.950. Oke. Bagi yang sudah punya apalagi di harga bawah ya untung besar ya dari segi capital gain. Baik, selanjutnya kita akan masuk yang ini rencana 4 ya, ternyata tidak bisa, mukanya sampai amak saja ya. Asuransi multi arta guna amak ya. Kita cek dulu di sini amak. Ini sudah hampir jam 7 ya. Oke. Mungkin maksimal di sekitar jam 7 ya. Asuransi multi arta guna. Ini asuransi ya. Kita cek di sini adalah amak ini milik siapa. Oke. Ini ternyata milik Bank Panin ya. Jadi asuransi amak ini milik Bank Panin 7%. Publik 11. Fairfax Asia 80%. Berarti ini Fairfax Asia Limited ini 80%. Berarti ini pengendalinya asing berarti ya. Kemudian Bank Panin 7%, Publik 11. Oke. 2 hari yang lalu menanjak 54%, amak catat laba 280 miliar. Oke, keuntungannya naik 50% benar? Ya, 54,34% kenaikannya ya. Oke. RUPS amak
Enggak dividen ALI. Coba kita cek di sini. Tapi mungkin belum ada hasilnya. Berapa? Amak. Pemberitahuan RUPS-nya ya belum ada itunya ya. Oke. Jadi sini tadi di berita tadi bahwa untungnya ini 54% ya. Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya malah rugi, tahun yang lalu rugi 12% ya. Ini naik 54%. Oke. Itu saja dulu, kita akan cek ke laporannya. Secara umum bahwa data ini menunjukkan bahwa perusahaannya memenuhi kriteria ya. Kemudian kita cek per bidang. Untungnya ini 12%, berarti lebih dari 10%. Menurut pribadi saya dia kategorinya stalwarts atau untungnya sedang ya. Perusahaan ini untungnya sedang. Berarti kita kejarkan di sini maksimal targetnya di 909 untuk PBB 2,5. Sekarang baru 0,95, berarti masih ada 162%. Jadi potensinya bisa ke bagger ya, walaupun tidak multi bagger, bisa bagger potensinya ya. Oh, ada potensi untuk bagger. Kemudian pembeliannya bagaimana? Ada diskon 24%, berarti kita dapat diskon. Jadi simpulannya untuk valuasi ya, kalau beli sekarang kita dapat diskon 24% dan ada potensi untuk bagger. Kemudian kita cari sokongannya, apakah memenuhi ya. Perusahaan ini kalau tahun lalu ya, ini membagikan malah lebih dari 100% ya. Termasuk besar. Dari 100% itu dividen yield-nya jadinya 13%. Jadi ini juga besar. Tapi sebelumnya kita buat simulasi dulu ya. Misalnya 30%. Dia hanya di 3,9. Kalau diratakan ke 30%, sebenarnya dia tidak sampai 5% ya. Tapi dia disokong oleh besarnya tadi sampai di 100%. Tapi kalau diratakan di 30, sebenarnya dividennya tidak sampai 5% ya. Yang kita kehendaki itu kan sebenarnya di 30% dia sudah 5%. DPR-nya 30%, dividen yield-nya 5%. Kalau disimulasi tadi sebenarnya dia tidak memenuhi, tapi karena jumlahnya besar ya, di sini besar jadinya di atas 5%, seperti itu. Kemudian untuk free cash flow dia di atas 0 tapi masih di bawah 5% sebenarnya ya. Jadi free cash flow-nya ini aman, cuma di bawah dari 5%. Untuk aset lancar ini kita tidak dihitung biasanya karena dia memang asuransi tadi ya. Kemudian dana pihak ketiga 219% aman ya. Kemudian kepengendalian juga tidak ada masalah. 11% retail, hanya 20% ada di bursa, dan asing tidak banyak ya. Asing hanya 2% saja. Baik, kita sampai pada pembahasan kita yang terakhir. Ini agak cepat ya. Bahwa dari segi valuasi perusahaan ini sangat murah ya, bukan sangat murah, perusahaan ini murah ya. Kalau dikatakan sangat murah tidak juga. Valuasi murah ini 366, sekarang 346. Diskonnya tadi 24%. Ya. Dividennya tadi mendukung dari segi kumulatif ya. Tapi kalau dari segi rata sebenarnya dividen yield-nya itu masih di bawah 5%. Free cash flow-nya sedikit bermasalah ya. Tadi bukan minus tapi hanya di bawah 5% saja. Oleh karena itu, kalau menurut perusahaan juga belum membagikan dividen semester ini ya, tahun 2024 ya. Jadi sebenarnya kalau dibagikan lagi setara dengan seperti ini, maka dapatnya Rp46. Kalau dibagikan lagi setara seperti itu, kalau misalnya masih
dana yang tersimpan ya, yang belum diperuntukannya belum ditentukan itu misalnya masih banyak, bisa saja ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi di sini ya, ini menurut saya pribadi, menurut opini saja bahwa menunggu free cash flow-nya membaik di atas 5%. Ini menurut saya pribadi saja ya. Tapi bagi Anda yang free cash flow-nya harus di atas 0, berarti ini sudah memenuhi kriteria untuk diinvestasi ya. Apalagi di sini kan pihak ketiganya ini besar ya. Pihak ketiganya ini besar karena asuransi itu kan biasanya dilihat dari dana pihak ketiga ini, dana murahnya ini kan. Berarti di sini termasuk yang bisa dipercayai oleh investor seperti itu ya. Oleh karena itu, kalau Anda meyakini bahwa ini bagus, tinggal yang terakhir cek ya, cek GCG-nya, apakah GCG-nya itu dalam kriteria manajemen yang baik atau tidak ya. Seperti itu saja. Kalau kita anggap bahwa manajemennya bagus, berarti silahkan dilanjutkan. Kalau tidak ya, berarti mungkin silahkan tidak untuk dilanjutkan. Ini tadi mereka termasuk dalam grup, tapi sekarang sudah dijual ya. Tapi Bank Panin masih ada ya. Oke, demikian. Ini kita tidak sempat membahas yang keempat. Ini apa yang keempatnya? Cas ya, karena waktu kita sudah mendekati jam 7. Oke, demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.